agora, o que a gente faz? Ô, chefinho, o que é aquilo lá, cara? Olha lá o menino lá, velho! Olha lá o menino! Olha lá, Jota! Olha lá, cara! Hai semua, selamat datang di kamar horor. Video ini dipublikasikan pada tanggal 3 Maret tahun 2018. Pria ini merekam sesuatu yang sangat menyeramkan. Dan saya yakin pasti semua orang tidak mau mengalami hal yang sama. Dan itu terjadi di rumahnya sendiri, di Monterrey, Meksiko. Pria itu menjelaskan peristiwa yang baru-baru ini terjadi di rumahnya. Peristiwa yang sangat menyeramkan bagi dia dan bagi kita jika mengalaminya. Eres la niña. Esa niña hermosa que vi en el sueño, que me dio el peluche para que yo me curara. Dios santo. Dios dijo hola. Yo no queremos hacerte daño. Eres esa niña, niña hermosa que me dio el peluche. ¿Estás aquí con nosotros, conmigo? Dios santo, no. Dios santo. Salí corriendo, pero es por mis hijos. Estás perdida, ocupas algo, necesitas algo. Dime, si yo puedo ayudarte, con gusto lo haré. ¿Ocupas algo? ¿Necesitas algo? Mamá, dijo su mamá. Dice Dios, no sé, tengo miedo, la verdad, tratando lo suficiente. Oye, ¿quieres a tu mami? Trataremos de hacer lo posible, ¿ok? A ver, se caen las cosas. Vamos a tratar de... Si tú eres la... Dios santo. Dios. Dia benar-benar mengalami hal yang menyeramkan di rumahnya. Lalu pada video ini, dia terus mendengar suara menakutkan ini selama beberapa menit. Tapi dia memberanikan diri untuk menghadapi hantu ini demi anak-anaknya di rumah. Pria ini mengatakan itu suara anak-anak. Hantu itu juga mengucapkan halo ke dia. Dan hantu itu lagi mencari ibunya. Dios santo. Dios dijo hola. Saat pria ini membuka pintu salah satu kamar di rumahnya, dia melihat sosok hantu itu lagi duduk di pojokan kasur. Seperti orang yang lagi merekatkan dengkulnya dengan kedua tangannya. Kejadian ini benar-benar sangat menakutkan jika kita alami. Dan pria ini langsung kabur dari kamar itu setelah melihat sosok hantu itu. Coba bayangkan teman jika kamu mengalami hal yang sama seperti video ini. Apa yang akan kamu lakukan? Dan sayangnya video tersebut cuma sampai sini saja. Tidak ada kelanjutannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya pada pria ini. Boneka merupakan mainan yang menggemaskan dan lucu. Tapi bukan cuma untuk anak-anak saja. Orang dewasa pun masih ada yang suka dengan boneka. Tapi ternyata boneka bukan cuma menggemaskan. Ada beberapa kasus yang membuat boneka ini menjadi menyeramkan. Bahkan untuk orang dewasa juga. Seperti video ini, terjadi di Meksiko, pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Sepertinya dia lagi senang-senang di rumahnya. Kemungkinan dengan teman atau saudaranya. Dia jalan-jalan di sekitar rumahnya. Tapi hal yang biasa saja itu berubah menjadi menyeramkan. Ketika mereka berdua lagi bersenang-senang, tiba-tiba boneka yang di belakang mereka bergerak sendiri. Seperti ingin ikut bersenang-senang dengan mereka. Kita dapat dengan jelas melihat boneka itu mencondongkan tubuh ke depan. Kita juga melihat tidak ada yang menggerakkan boneka ini. Kemudian pada video keduanya, saat pria ini lagi asik memainkan musik, lagi-lagi boneka itu bergerak sendiri.
Seperti mengikuti irama lagunya, boneka itu angguk-angguk dengan asiknya. Apakah teman pernah mengalami kejadian seperti ini dan apa yang kamu lakukan terhadap boneka ini? Kamu bisa membagikan pengalaman kamu pada kolom komentar. Ada seorang wanita bernama Gabriel yang membagikan pengalaman menyeramkannya. Dia dan temannya eksplorasi ke rumah sakit jiwa yang sudah terbengkalai. Mereka mau melihat-lihat keadaan rumah sakit jiwa tersebut. Mereka berkendaraan selama 1,5 jam untuk mengunjungi tempat itu. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka mengalami hal yang menyeramkan. Ashley. Mereka mendengar suara seseorang minta lontong. Maksud saya minta tolong? Padahal saat itu tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi mereka sikapnya cukup tenang mendengar suara itu. Yang awalnya cuma eksplorasi ke tempat yang tidak menyeramkan. Namun berubah menjadi pengalaman yang menyeramkan. Menurut kamu apakah itu suara hantu di siang bolong? Atau mungkin itu suara orang yang diculik lalu dibawa ke rumah sakit jiwa itu? Dan dia minta tolong kepada kedua wanita ini saat dia tahu ada orang yang mengunjungi tempat itu. Tadi kita menonton video hantu anak kecil yang mencari ibunya di rumah seorang pria. Pada video ini ada hantu anak kecil yang mencari ibunya di stasiun kereta api bawah tanah, yang berada di stasiun Metrobus kota Meksiko. Ada legenda yang mengatakan tentang hantu anak laki-laki yang menghantui kereta bawah tanah. Hantu ini paling banyak dibicarakan oleh pengguna transportasi kereta, karena ratusan orang menggunakan transportasi itu setiap hari. Dan orang ini mengalami kejadian menyeramkan di stasiun yang berhubungan dengan legenda tersebut. Niño, algún espíritu o alma demonio que se encuentre en este lugar, manifiéstate. Dengan jelas kita bisa mendengar suara anak kecil yang memanggil mamanya. Hantu itu infonya mencari ibunya sekitar jam 3 pagi. Teriakan aneh terdengar di stasiun itu. Orang yang merekam video ini adalah karyawan di stasiun itu. Di Portugis ada legenda mengenai seorang anak laki-laki yang dikuburkan di rumahnya. Tepatnya di belakang rumah. Anak itu dikatakan dibunuh oleh ayahnya sendiri, kata pamannya. Ayahnya tidak suka dengan anak laki-lakinya itu. Dan sewaktu-waktu akan membunuhnya. Dan akhirnya hari itu terjadi juga. Sang ayah membunuh anaknya sendiri. Kemudian YouTuber dari Portugis ini menghampiri rumah tersebut. Rumah tempat dikuburnya anak itu. Mereka melakukan eksplorasi di sana. Saat mereka menelusuri rumah tersebut, mereka menemukan sosok hantu anak laki-laki itu di belakang rumah. Ô chefinho, o que é aquilo lá, cara? Olha lá o menino lá, velho! Olha lá o menino! Olha lá, Jota! Olha lá, cara! Meu Deus do céu! Não, faz o seguinte. Ei, deixa que eu vou. Vai o quê? Vão embora daqui, velho! Não, cara. Às vezes... Não, deixa eu ir aí. Cara, o menino tá lá, velho. O menino tá lá, cara! Mas deixa... Não, é que... Vamos embora, velho! Ô, Jota, vamos vazar daqui, Jota. Vamos vazar daqui, velho. Eu não vou lá, cara. Sai fora, chefinho. Vamos embora, cara! Calma, ei, calma. Às vezes ele quer alguma coisa, cara. Espera. Vamos gravar um... Cara, eu não acredito que o Jefinho vai lá. Meu Deus do céu, Jota, vamos vazar. Eu tô tremendo, cara.
Meu Deus, cara! Ele não tem rosto, cara! Que foi? Que? O que foi? Eu falei pra vazar daqui, cara! Eu falei pra vazar! Salah satu dari mereka mendekati sosok itu karena penasaran. Ketika sudah dekat dengan sosok tersebut, pria itu akhirnya lari terbirit-birit ketakutan melihat sosok itu. Meu Deus, cara! Ele não tem... Pada jam istirahat murid-murid ini ngerumpi di kelas. Biasanya, wanita kalau lagi gibah, dia ngomongin temannya di belakang orang tersebut. Atau ngomongin cowok yang mereka taksir waktu mereka lihat di kantin sekolah. Dan jika ada sekumpulan wanita berkumpul lalu ada satu cowoknya. Biasanya cowok itu adalah lekong. Mereka sangat serius mendengarkan apa yang dikatakan wanita ini. Saat lagi asiknya ngobrol, tiba-tiba lampu di kelas itu mati. Y ella era amiga de... No, a la vez. No mames. No mames. No mames. Saat lampu hidup lagi, bangku yang di sebelah pria yang lagi duduk, tiba-tiba bergerak sendiri. Mereka kaget melihat peristiwa itu. Langsung saja mereka keluar dari kelas tersebut. Bagaimana jika kamu bertemu dengan hantu yang mencari ibunya? Apakah kamu akan membantu mencari ibunya atau kamu lapor polisi? Apakah salah satu dari kamu pernah mengalami hal yang menyeramkan seperti video barusan? Lalu apakah menurut kamu salah satu videonya ada yang hoax? Kamu bisa memberitahu komen kamu ke saya pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe dan share ya teman. Supaya kita bisa berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.